10 menit aja ya. Halo, senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja ya. Tonton sampai habis, tidak terlalu panjang teman-teman, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi kita gitu ya. Jadi scroll dulu, tonton ya. Dan kali ini saya hanya bikin 2 video aja kali ini ya, tentang topik yang akan saya bahas kali ini. Ada 2 video. Saya akan bahas tentang perumpamaan anak yang hilang ya, di Lukas 17 kalau tidak salah ya. Lukas 17 tentang perumpamaan anak yang hilang. Nanti kalau salah saya ralat di sini gitu ya. Lukas 17 anak perumpamaan anak yang hilang. Sudah pernah dengar ya pasti ya tentang perumpamaan anak yang hilang. Mungkin Anda sudah hafal kali ya, jangan kisahnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dia tonton juga ya. Ditonton aja, siapa tahu jadi berkat, siapa tahu dia ingin Tuhan bicarakan sama hidup kita semua gitu ya teman-teman. Itu pun juga bicara sama saya. Waktu saya renung ini juga, walaupun udah baca berkali-kali, oh Tuhan juga masih tetap bicara gitu ya teman-teman ya, buat hidup saya juga gitu ya. Teman, saya ingin bagi sesuatu tentang perumpamaan anak yang hilang gitu ya. Dikisahkan ada 2 orang bapak ya. 2 orang bapak salah. 2 orang anak gitu ya. Ada seorang bapak punya 2 orang anak, si bungsu dan si sulung. Nah, video pertama saya akan bahas tentang anak yang bungsu dulu. Nanti yang kedua, nanti saya akan bahas next berikutnya tentang anak yang sulung gitu ya. Nah, video pertama tentang anak yang bungsu dulu kali. Dikisahkan ada seorang bapak punya 2 orang anak ya, si bungsu dan si sulung ya. Si bungsu minta warisannya sama bapaknya ya. Hak warisan. Sebenarnya ini luar biasa sih sebenarnya, waktu saya lihat itu, waktu saya baca, ini anak sebenarnya dia ngerti identitas dia loh. Ngerti loh nih, gua anak, gua punya hak warisan, makanya dia berani datang ke bapaknya minta warisan sama bapaknya. Sebenarnya Nina bener juga pikirannya gitu ya, cuman caranya salah gitu ya. Cuman caranya salah, bapaknya masih hidup kok minta warisan gitu ya. Ngerti sih identitas dia sebagai anak, sebagai seorang anak, gua punya hak warisan ya. Teman-teman, kita sebagai anak-anak Allah, kita punya warisan ya. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ada amin, ada amin, ada amin. Itu identitas kita sebagai seorang anak teman-teman ya. Ini anak cuman caranya salah gitu ya. Dia caranya salah, bapaknya masih hidup kok udah minta warisan. Kan kurang ajar gitu ya. Kan kurang ajar begitu. Bapaknya masih hidup minta warisan. Babe, minta warisan gue dong gitu ya. Minta warisanku ya, hakku sebagai seorang anak ya. Apa yang terjadi? Bapaknya kasih, lalu dijual lah harta dari si anak bungsu tadi yang sudah dikasih sama bapaknya. Lalu si anak bungsu itu dengan uangnya lalu dia pergi ya. Dia pergi ke negeri orang dengan bawa uang harta warisan yang sudah diberikan sama papanya tadi yang udah jual tadi. Dia pergi ke negeri orang ya. Dia keluar dari rumah bapaknya, dia keluar ke sana ya. Teman-teman sama bilang, di luar sana ya, tidak ada kepastian ya. Apa yang terjadi? Dia hidup bersenang-senang. Dia pikir I'm freedom, aku bebas, asik sekarang gue bebas, nggak ada yang ngatur gue mau hidup suka-suka gue mau hidup mau-mau gue sekarang, nggak ada yang bisa ngatur gue, I'm freedom. Dia pikir dia bebas teman-teman. Dia pikir dia hidup enak di sana, bebas, freedom. Itu berpikiran si anak si bungsu tadi ya. Dia keluar sana, keluar dari rumah bapaknya. Apa yang terjadi? Terjadilah kelaparan. Di rumah bapak itu ada kepastian. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, betul? Yesus bilang gitu ya. Tinggal di rumah bapakku tuh enak gitu ya. Di luar rumah bapak, di sana ketidakpastian yang terjadi. Di sana terjadi kelaparan. Siapa yang pikir itu anak siapa pikir anak itu berpikir apakah akan terjadi kelaparan? Nggak kepikiran kan? Di luar sana ada ketidakpastian ya. Tapi di rumah bapakku selalu ada kepastian ya. Di luar sana terjadi kelaparan. Terjadi suatu hari kelaparan, lalu dia hidup senang berfoya-foya, uangnya habis, hartanya habis. Terjadi kelaparan, pengen makan, akhirnya dia kerja sama orang lain. Pengen makan apa? Ampas babi. Pengen makanan babi karena saking kelaparan, mau makan, pengen makan ampas babi aja deh, gue makan aja. Tapi itu pun nggak dikasih, ada baca. Itu pun nggak dikasih sama orang, gitu ya. Lalu ketika itu dia ingat, untungnya anak ini sadar, dia ngerti, dia ingat, waktu dulu gua di rumah bapak, ya, banyak makanan berlimpah-limpah di rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak hamba-hamba, banyak pelayan-pelayan, ya, banyak yang nolongin, gitu ya. Tapi di luar sana, aku udah mau mati kelaparan. Emang enak tinggal di luar Yesus? Nggak enak, bos. Bilang sama kanan kirinya lagi, nggak enak tinggal di luar Yesus. Kata Yesus bilang gini, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Balik lagi, come home. Yang sudah lama jauh dari Tuhan, yang nggak pernah datang ke Tuhan, hari ini balik lagi. Yang udah pergi meninggalkan Tuhan, hari balik lagi dalam nama Yesus. Ayo bangkit lagi. Untungnya anak ini sadar. Apa yang terjadi? Anak ini sadar, lalu dia bangkit katanya. Diceritakan bahwa anak ini bangkit, lalu dia pergi ke rumah bapaknya. Untungnya sadar. Puji Tuhan ya. Selama masih ada waktu, teman-teman, kalau teman-teman sadar, di luar aku, kata Yesus, kau gak bisa buat apa. Ayo di sana, di luar sana nggak enak. Balik lagi ke rumah Tuhan, balik lagi, datang lagi sama Tuhan. Di sana, di rumah Tuhan tersedia semuanya. Banyak persediaan makanan di sana.
ya. Banyak berkat-berkat Tuhan yang terbaik yang sudah siapkan buat setiap kita anak-anaknya. Balik lagi sekarang kamu, ya teman-teman. Apa itu? Anak ini sadar, dia bangkit, lalu dia pergi ke rumah bapaknya lagi. Woi, untungnya sadar teman-teman. Pertobatan tuh begitu teman ya. Kita dulunya berjalan pada kesenangan kita. Gue berjalan suka-sukanya gue berjalan mau-maunya gue berjalan nggak ada yang mau ngatur, nggak ada yang ngatur-ngatur gue pengennya begitu. Pengennya gitu, begitu. Kita kan dulu begitu. Setiap kita pasti pernah jadi anak yang ya. Tapi untungnya sadar. Waktu dia sadar, dia bangkit. Katanya dia bangkit, lalu dia pergi lagi. Lalu dia pergi. Action. Bangkit, lalu action. Dia pergi ke rumah bapaknya lagi. Dia balik lagi ke Tuhan. Dia balik lagi ke rumah bapaknya. Dia datengin bapaknya lagi. Waktu apa yang terjadi? Waktu anaknya pulang di jauh sana, bapaknya di depan pintu ngeliatin, itu anakku, itu anakku. Apa yang terjadi? Bapaknya langsung lari, lalu bapaknya peluk dia, lalu bapaknya rangkul dia, dicium, dirangkul, dipeluk teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Nggak cukup sampai situ, bapaknya sayang banget tuh. Nggak cukup sampai situ, dibawa ke rumah bapaknya lagi sama bapaknya, ya waktu dipeluk sama bapaknya, lalu dibawa ke rumah bapaknya, lalu apa? Dikasih apa? Dikasih identitas, dikasih baju. Bajunya pun baju yang terbaik. Apa identitas kita waktu kita bertobat sama Yesus? Kita menjadi anak-anak Allah. Identitas kita sekarang anak. Baju identitas seorang anak. It's powerful. Betapa Bapak sayang sama kita teman-teman. Ya, kita punya identitas sebagai seorang anak. Apalagi cincin. Ya, cincin. Ini yang kedua dia cincin. Cincin itu tanda otoritas. Ingat kisah Esther? Saya pernah bahas kisah Esther waktu bulan Januari. Ingat kalau raja memberikan perintah sama bawahannya, dia kasih wewenang sama orang lain, dikasih ditanda matanya sama cincin, betul? Cincin raja sebagai apa? Tanda otoritas, ya, tanda wewenang dikasih, tanda apa ya? Surat jalan resmi dari raja sendiri. Kira-kira ini ya macam-macam sama orang yang melawan perintahmu. Ada wewenang raja di sini. Dikasih otoritas sebagai seorang anak, punya otoritas, punya kuasa untuk menjalankan pekerjaan Bapak. Kita waktu kita bertobat, teman-teman, kita punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. It's powerful. Punya hak atas warisan, atas kerajaan Allah. Keren. Berhak atas setiap janji-janji Bapak. Berhak menerima yang terbaik dari Bapak, karena dia Bapak yang baik bagi kita. Dikasih jubah yang terbaik, dikasih cincin sebagai tanda otoritas. Apalagi ketiga? Dikasih kasut. Betul, kasih sepatu. Anda baca. Yang ketiga dikasih sepatu, teman-teman. Dikasih sepatu, bapaknya kasih sepatu berikutnya, ya. Dipakein sepatu. Waktu kita hidup zaman dulu, waktu kita hidup sebelum kenal Yesus, kita hidup berjalan menurut cara kita. Mau kita, suka-sukanya gue, kesenangan gue, dosa gue, maunya gue. Ya. Pakai sepatu berjalan suka-sukanya gue. Nggak mau diatur, nggak mau dipimpin, maunya suka-suka gue aja. Waktu kita bertobat, kembali kepada Bapa. Jubah, cincin, sepatu. Sepatu. Aku diberikan sepatu untuk apa? Berjalan. Waktu saya ingat sepatu, saya ingat kasut kreol mendengarkan Injil. Waktu aku diberikan sepatu, aku diberikan misi. Aku diberikan hatinya Bapak untuk berjalan, menggenapi rencana Bapak, untuk berjalan melaksanakan apa yang Bapak mau, untuk berjalan dalam hatinya Bapak, untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Kita dikasih sepatu untuk berjalan, bukan untuk hidupku lagi, tapi hidup untuk Kristus sekarang. Hidup berjalan dalam rencana Allah, hidup dalam berjalan dalam panggilan Allah, dikasih sepatu. Saya ingat teman-teman, satu hari teman-teman ini satu kali gitu, ini saya pernah kekurangan uang. Saya pernah kekurangan uang. Waktu itu saya lagi kekurangan gitu, ceritanya gitu ya. Saya pernah lagi kekurangan uang. Lalu satu hari saya datang sebuah ibadah. Saya lagi nyembah Tuhan. Saya lupa lagu apa. Saya lagi nyembah Tuhan. Tiba-tiba saya nangis, teman-teman. Waktu saya nyembah Tuhan. Waktu saya nyembah Tuhan, saya nangis. Waktu saya nangis, dalam pikiran saya cuman keingetan begini. Tuhan, aku anakmu. Aku minta sepatu. Saya berdoa gitu sama Tuhan. Dalam pikiran saya sih, belum ngomong. Dalam pikiran saya, waktu saya nangis, nggak tahu nangis kenapa. Waktu saya nangis gitu, saya cuma ingat, Tuhan, sepatu. Aku anakmu, minta sepatu. Dalam pikiran saya begitu, teman-teman. Minta sepatu. Apa yang tadi udah gitu doang. Berapa waktu kemudian, setelah doa itu, setelah ibadah, berapa hari kemudian, tidak lama ada orang yang kasih sepatu sama saya. Ya, ada orang kasih sepatu, jadi kasih sepatu buat saya. Sejak hari itu saya bilang, Tuhan, kemanapun aku pergi dengan sepatu ini ke ibadah, aku akan pakai sepatu. Kemanapun hari ini saya berdoa, saya bilang, Tuhan, waktu saya baca renungan kita gitu, terima kasih buat sepatu yang kau berikan buatku. Aku akan berjalan dengan sepatu ini dengan menyelesaikan rencana-Mu dalam hidup. Aku berjalan dengan sepatu ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan Engkau hari ini. Aku berjalan kemanapun untuk melayani Engkau dengan sepatu ini. Saya bilang gitu sama Tuhan tadi. Teman-teman semua bilang, waktu kita bertobat sama Tuhan, kita diberikan jubah, identitas sebagai orang, cincin otoritas, sepatu berjalan bukan sekarang dengan kemauanku, tapi dengan kehendak Bapa.
balik dalam nama Yesus. Tuhan Yesus